Penghormatan kepada pemimpin upacara dipimpin oleh pemimpin kompi paling kanan. Kepada pemimpin upacara, hormat. Gerak. Gerak. Laporan. Pimpinan, saya ambil alih. Seluruhnya. Siap. Gerak. Pembina upacara memasuki lapangan upacara. Penghormatan kepada pembina upacara dipimpin oleh pemimpin upacara. Kepada pembina upacara, hormat. Gerak. Tegak. Gerak. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara bahwa upacara siap dimulai. Pengibaran bendera merah putih diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya.
cipta dipimpin oleh pembina upacara. Mari bersama-sama kita mengingat kita tentang cara 14 kali di mana padanya dijelaskan pada para guru-guru kita juga resmi sudah turun sudah hadir sudah berhenti yang mengikuti proses saya khususnya Tuhan pada para pahlawan yang berjuang mempertahankan kemerdekaan Indonesia dan cinta mulai. Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan, dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat santausa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan teks Pancasila oleh pembina upacara dan diikuti seluruh peserta upacara.
Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan Ikrar Santri. Ikrar Santri. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kami, santri NKRI berikrar. Satu, berpegang teguh pada akidah, ajaran, nilai dan tradisi Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dua, bertanah air satu, tanah air Indonesia. Berideologi negara satu, ideologi Pancasila. Berkonstitusi satu, Undang-Undang Dasar 1945. Dan berkebudayaan satu, Bhinneka Tunggal Ika. Tiga, selalu bersedia dan siap jaga menyerahkan jiwa dan raga membela tanah air dan bangsa Indonesia, mempertahankan persatuan dan kesatuan nasional, serta mewujudkan perdamaian dunia. 4. Ikut berperan aktif dalam pembangunan nasional, mewujudkan kesejahteraan yang berkeadilan, lahir dan batin untuk seluruh rakyat Indonesia. 5. Pantang menyerah, pantang putus asa, serta siap berdiri di depan melawan pihak-pihak yang merongrong Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika, yang didasari semangat proklamasi kemerdekaan dan resolusi Jihad Nahdlatul Ulama. Saud amanat, istirahat di tempat. Gerak! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Hadaratul muhtaramin, kepada para Bapak Ibu guru yang saya hormati, khususnya panjenenganipun Abah Haji Said Nafih serta Ibu Nyai ini Naratul Alhamdulillah selaku pengasuh Pondok Pesantren Asy-Syaifah 2 yang selalu kita ikuti fatwa-fatwanya, pada para peserta upacara, siswa-siswi Madrasah Al-Syarifah, tidak ketinggalan semua keluarga besar santri
Pondok Pesantren As-Syarifah 2 yang saya hormati sekaligus saya banggakan. Pertama-tama kami panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa pagi hari ini merupakan pagi yang sangat istimewa. Kita dapat mengikuti kegiatan acara peringatan HSN, peringatan Hari Santri Nasional dalam keadaan sehat walafiat. Selanjutnya salawat serta salam kita hadiahkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang menjadi uswatun hasanah, sekaligus juga menjadi Nabi yang patut diharapkan syafaatnya bagi umatnya di yaumul qiyamah nanti. Semoga kita menjadi bagian umat yang beruntung mendapatkan syafaatnya. Pada para Bapak Ibu guru, pada para siswa-siswi, pada para santri beserta upacara HSN pagi hari ini yang saya hormati, ada beberapa hal yang ingin kita sampaikan, bahwa peringatan HSN saat ini bertepatan pada tanggal 22 Oktober 2024. Ini merupakan peringatan HSN yang memasuki peringatan ke-10 sejak ditetapkan oleh pemerintah lewat Kepres tahun 2015, bahwa peristiwa HSN atau Hari Santri Nasional ini tentu kita akan diingatkan kembali sebuah sejarah bangsa Indonesia untuk memperoleh kemerdekaan yang utuh, bahwa peristiwa perjuangan bangsa Indonesia ketika terjadi perang besar yaitu 10 November 1945 ini merupakan puncak peperangan yang ketika itu menjadi sebuah pertempuran mempertahankan kemerdekaan dari penjajah, dari pasukan pembonceng baik dari Belanda, Inggris dan lainnya. Walaupun sudah ditetapkan kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945, tapi faktanya tidak sepenuhnya bangsa Indonesia terlepas secara penuh dari penjajahan, sehingga kemudian para tokoh bangsa menggerakkan segala potensi bangsa untuk bisa sepenuhnya menjadi bangsa yang merdeka. Berawal dari sebuah usulan atau permohonan dari Presiden RI yang pertama, Insinyur Soekarno, tepat tanggal 17 September kalau nggak salah, 17 September 1945, beliau menghadap kepada Haji Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari yang ketika itu menjadi Rais Akbar PBNU, sekaligus menjadi organisasi keagamaan terbesar di Indonesia. Dalam hal ini beliau memohon kepada Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari untuk memberikan atau mengeluarkan resolusi jihad
Setelah itu tanggal 22 Oktober maka keluarlah resolusi jihad yang disampaikan oleh Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, sehingga pada puncaknya terjadilah pertempuran 10 November. Di antara resolusi jihad yang disampaikan adalah mewajibkan kepada umat Islam dan khususnya masyarakat warga NU untuk ikut berperang. Penduduk umat Islam yang berada di radius 94 km wajib mengikuti perang. Atau di luar dari itu tetap diwajibkan untuk membantu peralatan atau kebutuhan yang dibutuhkan oleh para pejuang dalam melakukan peperangan yang terpusat di Surabaya. Termasuk pula disampaikan bahwa orang yang gugur dalam perang membela tanah air, khususnya Indonesia, dikategorikan sebagai pejuang yang mati syahid. Sehingga kemudian muncul slogan-slogan Iskariman Aumut Syahidan, hiduplah dengan terhormat atau mati syahid. Nah, ini menjadi semangat bagi penduduk, bagi umat Islam untuk turut serta berpartisipasi melakukan perang, mempertahankan kemerdekaan, mempertahankan negara Indonesia dari rongrongan penjajah. Peringatan HSN tahun ini mengambil tema menyambung juang menggapai masa depan, begitu ya. Kalau misalnya insya Allah menggapai juang merengkuh masa depan. Oke, terima kasih. Jadi tema tersebut kalau ditinjau dari ilmu nahwu mungkin semacam jumlah syartiyah, rangkaian jumlah yang terdiri dari syarat dan jawab. Artinya ketika kalian melakukan perjuangan, menyambungkan perjuangan, meneruskan perjuangan, maka disitulah kalian akan mendapatkan hasil di masa depan. Tentu tema tersebut menjadi tema yang sangat kita teladani, kita ambil inti sari dari tema yang diinginkan, bahwa santri adalah apa istilahnya, genetiknya adalah genetik pejuang, karena leluhur kita adalah para pejuang bangsa. Kalau di masanya pejuang mempertahankan kemerdekaan dengan pertaruhan jiwa, raga, nyawa, harta, dan apapun yang dimiliki. Tentu di era kekinian di mana keadaan tidak terdapat peperangan, perjuangannya tetap dilestarikan dalam bentuk yang berbeda. Santri harus tetap mewarisi nilai-nilai perjuangan para leluhur, para pejuang bangsa, dengan cara kembali kepada barak, kepada asrama untuk memperdalam ilmu,
ilmu pengetahuan, ilmu agama sebagai bekal hidup di masa depan, karena dengan ilmu itulah sebuah modal untuk mengisi kemerdekaan juga. Mengisi kemerdekaan juga sekaligus menjadi bekal santri di masa tua, di masa depan. Jadi ada pesan di balik itu, bahwa santri haruslah orang yang mempunyai kemampuan lewat tempaan pendidikan di pesantren, di madrasah, pada akhirnya akan menjadi tokoh yang akan berguna di masa depan. Sehingga disampaikan subhanul yaum rijalul wati, bahwa para pemuda di saat ini, di hari ini adalah tokoh di masa depan. Tentu dalam hal ini termasuk para santri. Jadi ini menjadi kesempatan bagi kita meneguhkan tekad untuk menjadi santri yang mumpuni, yang siap berjuang di tengah masyarakat sesuai dengan tuntutan zaman, tuntutan keadaan, di mana tuntutan itu membutuhkan pengorbanan fisik, tentu harus dijalani. Di mana tuntutan itu membutuhkan penyebaran ilmu, nasrul ulum, tentu santri harus siap dengan keadaan yang ada, karena bangsa ini akan hidup selama ada ilmu. Nah, ini hal yang penting yang perlu dijiwai oleh santri. Jadi santri di masa dahulu atau sebelum ini dikenal dengan kaum sarungan. Jadi kaum sarungan itu memang identik dengan pribadi santri. Jadi sarungan tentu bukan nilai rendah, ini hanya sebuah identitas saja, tapi dibalik sarung, dibalik jiwa bersarung inilah mempunyai wawasan, mempunyai pengetahuan yang sangat berguna untuk bangsanya. Pada akhirnya tentu peringatan HSN tahun ini kita sekali lagi untuk mengingat kembali para jasa pahlawan dalam membela, mempertahankan kemerdekaan. Ini perlu kita syukuri bersama. Keadaan yang ada di era sekarang dengan keadaan yang tenang, yang nyaman, ini bagian dari perjuangan para leluhur, para pejuang, para orang tua kita yang turut menjadi korban peperangan, dengan harapan anak turun di kemudian hari atau saat ini akan menikmati kemerdekaan yang sesungguhnya. Kemerdekaan sesungguhnya termasuk diantaranya adalah kebebasan untuk menikmati, mendalami ilmu pengetahuan sesuai dengan keinginan masing-masing, sesuai dengan kemampuan terhadap ilmu yang ingin didalami. Sekali lagi saya ucapkan selamat memperingati HSN, Hari Santri Nasional 2024. Jadilah santri yang tetap konsisten, santri yang
hidup dengan pengabdian, ketaatan, mengabdi kepada kiai, mengabdi kepada guru, mengabdi kepada ilmu. Jadilah santri yang sesungguhnya, jangan tiba-tiba santri. Jadi ini tentu pertaruhan bersama santri kalian tidak hanya di pesantren, tapi akan dipertahankan sampai nanti di kemudian hari kalian kembali bermasyarakat. Warna santri tetap harus dipertahankan. Demikian yang saya maksudkan. Sekali lagi selamat merayakan HSN 2024 dari kami. Saya cukupi, ada kurang lebihnya. Akhirul kalam walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya siap. Gerak. Menyanyikan lagu nasional Mars Hari Santri, dilanjutkan menyanyikan lagu Yalal Waton dan diikuti oleh seluruh peserta upacara.
Pembacaan doa oleh petugas. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد الذاكرين حمد الناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها من جميع الحاجات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. Ya Allah yang Maha Alim, sinarilah hati kami dengan cahaya petunjuk-Mu, sebagaimana Engkau menyinari bumi dengan cahaya matahari. Ya Allah yang Maha Rahman dan Rahim, tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus, yakni jalan orang-orang yang Engkau anugerahi nikmat, bukan jalan orang-orang yang Engkau murkai dan sesat. Ya Allah yang Maha Pengampun, ampunilah dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa guru-guru kami, dan sayangilah mereka dengan curahan kasih sayang-Mu. Allahumma ij'al ulabal madrasatil aliyatis syarifah min ahlil ilmi wa ahlil khair wa ahlil qur'anil azim wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wad dhair wat tughyan innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara bahwa upacara telah selesai. Bubarkan. Penghormatan kepada pembina upacara dipimpin oleh pemimpin upacara. Pada pembina upacara, hormat! Gerak! Tegak! Gerak! Pembina upacara beserta Dewan Guru meninggalkan lapangan upacara. Penghormatan kepada pemimpin upacara dipimpin oleh pemimpin kompi paling kanan. Pemimpin upacara, hormat! Gerak! Tegak! Gerak!
Pemimpin upacara meninggalkan lapangan upacara. Penampilan pentas seni santri.